semua. Pembahasan kita selanjutnya berkenaan tentang kewajiban yang ketiga terhadap mayit setelah memandikan dan juga mengkafani, yaitu mensolati mayit, atau istilahnya sholatul janazah, dan juga sebagian menyebutkan sholatul jinazah. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah sholatul janazah, dan sebagian yang lain menyebutkan dengan sholatul janazah. Kalau sholatul jinazah itu artinya keranda, karena mayit ditaruh di atas keranda kemudian disolati. Sedangkan sholatul janazah artinya mayit. Janazah artinya mayit. Sehingga sebagian bisa menyebutkan dengan sholatul janazah, sebagian lagi menyebutkan dengan sholatul jinazah. Sebagaimana hukumnya memandikan dan mengkafani, sholat jenazah itu hukumnya adalah juga sama, yaitu fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin sudah melakukannya, maka sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya, artinya tidak wajib lagi. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian yang lain, maka sebagian yang lainnya belum bisa mengerjakan, atau adanya uzur yang tidak bisa ikut untuk mensolatinya, maka kewajiban orang yang uzur tersebut atau yang tidak bisa ikut mensolati tersebut gugur, artinya tidak wajib dan tidak mendapatkan dosa, tapi tidak mendapatkan pahala mensolati mayit. Di antara dalil yang menunjukkannya hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta birrajulil mutawaffa alaihi ad-dain. Nabi SAW didatangkan seorang mayit laki-laki yang punya hutang. Kemudian fayas'alu hal taraka li dainihi fadla. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah kira-kira punya harta yang untuk bisa membayar hutangnya. Fa idza hudditsa annahu taraka wafa'un shalla. Kemudian apabila nanti ada yang akan membayar hutang tersebut, maka Nabi SAW ikut mensolati. Tapi kalau tidak, kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Shallu ala sahibikum." Salatkanlah saudara atau teman kalian. Artinya Nabi SAW tidak ikut mensolati orang yang mempunyai mayit yang mempunyai hutang tersebut. Dan ini menunjukkan Nabi SAW tidak ikut mensolatinya. Maka ini menunjukkan kalau sholat jenazah itu hukumnya adalah
fardu kifayah. Nabi aja nggak ikut. Di antara yang nggak pernah ikut mensolati orang yang punya hutang, dan juga tidak pernah Nabi SAW tidak ikut mensolati orang yang bunuh diri. Itu. Nah, ini menunjukkan kalau sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Artinya kewajiban tersebut apabila dilakukan oleh sebagian yang lain, maka yang tidak ikut tersebut maka tidak wajib atau gugur kewajibannya. Ya. Ada juga kisah, di antara ada salah seorang dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu meninggal pada perang Khaybar. Kemudian para sahabat menyebutkannya di depan Rasulullah SAW bahwasanya mayit tersebut mempunyai punya hutang. Kemudian Nabi SAW, "Shallu ala sahibikum." Salati dia. Nabi SAW tidak mau ikut mensolat. Fataghayyarat wujuhun nas. Kemudian wajah-wajah manusia berubah, artinya kaget. Kok bisa ini mati syahid dalam peperangan, kok Nabi SAW nggak mau ikut mensolati? Ya, hadis ini riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kemudian kaget manusia, kok nggak mau ikut mensolati, kenapa ini? Faqala inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya teman kalian itu ghalla, mencuri barang rampasan perang di jalan Allah. Jadi pas perang nyuri, dia belum dibagi tapi sudah diambil. Masya Allah ya. Ya tentu ini tidak sembarangan tiba-tiba tahu. Ya. Fafatashna mata'ahu fawajadna khirzan min khirzil yahud. Dan juga akhirnya kita cek, ternyata di antara barang-barangnya itu kita dapati ada sebuah khirzan atau dompet atau tas milik orang Yahudi yang harganya itu cuma 2 dirham. Harganya cuma 2 dirham, nggak nyampe 2 dirham. Ya, karena itu hasil nyuri, Nabi SAW tidak mau ikut mensolati. Nah, ini juga diantara Nabi SAW tidak mensolati orang yang punya hutang, tidak mensolati orang yang bunuh diri. Nabi SAW ini tidak mensolati orang yang mencuri harta rampasan perang. Karena di zaman Nabi SAW tidaklah ada seorang sahabat yang meninggal atau siapa di antara kala itu kecuali Nabi SAW ikut sholat. Apalagi tentu dengan disolati Nabi SAW mendapatkan doanya Nabi SAW. Enggak sembarangan. Ya. Sehingga ketika Nabi SAW ingin memberikan peringatan kepada manusia, di antaranya cukup dengan tidak ikut sholat. Udah, orang udah takut semua. Udah, saya nggak mau ikut sholat. Gitu aja udah, orang udah takut semuanya. Ya, dan ini juga sebagai pelajaran bahwasannya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau hidup untuk tidak mengikuti sebagaimana apa yang dilakukan oleh 3 orang tadi, bunuh diri, mencuri harta rampasan perang, kemudian hutang, supaya tidak mengikutinya. Karena kalau mengikuti jejak 3 tersebut, maka nanti nggak dapat keutamaan ikut disolati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makanya
Nabi SAW nggak ikut untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang hidup, ya, orang-orang yang sebelumnya, yang setelahnya, yang hidup, supaya tidak jatuh seperti apa yang telah jatuh kepada mayit tersebut. Tapi bukan berarti tidak disolati, tidak. Tapi Nabi SAW saja yang tidak ikut mensolati mayit tersebut. Ini hukum sholat jenazah. Ya, hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Kalau kita dalil ayatnya, ya, mafhum qaulillahi ta'ala pada surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada walam taqum ala qabrih innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum kafirun wa hum fasiqun. Ya, surat At-Taubah ayat 84. Dan janganlah kamu wahai Muhammad mensalati salah satu di antara mereka. Ayat ini berkenaan ya, tentang orang-orang kafir dan munafik. Ya. Orang munafiki jangan sekali-kali kamu salati mereka. Ya. Mata abada, yang mati selamanya. Jadi dilarang selamanya. Wala taqum ala qabrih. Dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Innahum kafaru billah. Sesungguhnya mereka itu telah kafir kepada Allah wa rasulihi, dan juga rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nabi SAW dilarang untuk mensolati orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Loh, mana dalilnya perintah sholatnya? Nah, ini kalau kita nggak belajar, bingung nyari dalilnya. Kalau kita nggak belajar ilmu kaidah syar'iynya, kita mengambil dalilnya bingung. Nggak ada mana perintah Nabi SAW untuk mensolati kaum muslimin itu di mana? Mayat kaum muslimin di mana dalam Al-Quran? Nggak ada. Nanti kayak sebagian orang mengatakan sholat 5 waktu itu nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Sebagian begitu. Berarti kalau nggak ada dalam Al-Quran terus nggak wajib? Bukan begitu. Ya, dianya yang tidak ngerti cara pengambilan dalil. Sebagian ini mengatakan anjing, nggak ada anjing itu. Anjing itu nggak ada dalilnya. Yang ada babi yang ada. Nggak ada. Najisnya ini berarti nggak apa-apa. Nah, ini juga sebagian seperti bukan nggak ada, tapi kita yang tidak bisa mengerti dalilnya. Ya, tidak mengerti dalil. Oh, najisnya babi nggak ada dalam hadis. Yang ada hanya anjing. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Jika ada salah satu anjing itu menjilat-jilat tempat di salah satu di antara kalian, basuhlah atau cucilah dengan 7 kali. Mana? Gak ada dalilnya dalam hadis. Nah, ini kadang-kadang bingung, ya, karena apa? Karena tidak belajar bagaimana mengambil istidlal. Ya, istidlal, cara mengambil dalilnya belum belajar. Nah, ayat seperti ini, wala tusalli ala ahadin mata minhum abada. Maka ini istidlalul ahkam bil mafhum. Mengambilan hukum dengan mafhum, pemahaman nas. Pemahaman nas, baik nas Al-Quran maupun nas hadis.
Ya, nas Quran maupun nas hadis. Mafhum apa? Mafhumul mukhalafah. Ya, mafhum al-mukhalafah dengan mengambil pemahaman sebaliknya. Di sini ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Janganlah kamu wahai Muhammad mensolati salah seorang pun di antara mereka dari kalangan orang-orang kafir dan munafik selamanya. Allah melarang mensolati orang munafik dan orang kafir. Mafhum kebalikannya gimana? Berarti orang-orang yang beriman itu diperintah. Ya, kalau Allah berarti melarang, ya melarang orang untuk mensolati. Berarti orang-orang yang beriman ketika meninggal diperintahkan untuk sholat. Ini makanya innahum kafaru billah, karena mereka itu adalah ya, ketika falamma naha 'anis salati 'alal munafiqin, maka ketika Allah melarang untuk mensolati orang-orang munafik, ini menunjukkan bahwa mensolati orang-orang beriman syariatun qaimatun, syariat yang ditegakkan, ya. Dan juga lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala amwatil muslimina bistimrar, dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mensolati mayit-mayit kaum muslimin secara terus-menerus, enggak pernah gaib kecuali ada hal-hal yang seperti tadi, ya, tadi beberapa nas hadis. Ya, kalau tidak maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ikut mensolati mayit tersebut. Nah, ini namanya istidlal bil mafhum, dengan pemahaman nas, baik nas Al-Quran maupun nas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang hukum sholat jenazah. Sekarang fadluha, sekarang keutamaannya. Nah, keutamaan sholat jenazah ada yang kembali kepada orang yang sholat, ada yang kembali kepada mayit. Keutamaannya keutamaan yang pertama, sholat itu keutamaan yang kembali kepada orang yang mensolati mayit. Dan keutamaan yang kedua, keutamaan yang kembali kepada mayit, ya, kepada mayit. Di antara keutamaan yang menyebutkan keutamaan sholat jenazah, bahwasanya Allah menjanjikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang ikut mensolati mayit. Ya, besar, pahala yang besar. Bahkan mendapatkan 2 qirat. Kemudian ditanya 2 qirat itu seberapa? Sebesar kullu qiratin mithla Uhud. Setiap qiratnya seperti gunung Uhud. Nah, nanti yang mudah-mudahan nanti kita bisa umrah, bisa haji, supaya bisa kita melihat gunung Uhud itu seperti apa. Ya, yang belum pernah. Mudah-mudahan nanti bisa ke sana supaya kita bisa melihat mana gunung Uhud, mana di situ banyak di antara sejarah Nabi yang bisa kita lihat langsung, ya, supaya kita tidak hanya cerita di atas kertas tapi bisa melihat secara langsung. Amin, insyaallah, ya. Nah,
Insyaallah silakan. Bagaimana Gunung Uhud nanti. Kemudian nanti di bawahnya itu ada kuburannya orang-orang yang mati syahid di perang Uhud, nanti dipakai. Nah ini nanti insyaallah bisa kalau ke sana bisa lihat. Dan semua tempat-tempat itu yang dekat Madinah itu banyak. Ya nanti bisa kita juga ada masjid apa? Masjid yang dibangun pertama Masjid Quba, ada Masjid Qiblatain, ada Khandaq, ada Uhud, nanti ada banyak di sekitar situ ya. Nah, nanti cukup kalau dulu cuma bayar angkot 10 rial udah keliling semua sekitar 6 tempat atau berapa tempat udah kita naik angkot saja ya, naik angkot saja cuma bayar 10 rial ya, itu udah keliling ya. Ini juga yang belajar bahasa Arab nanti biar gampang, udah nggak usah cukup 10 rial aja. 10 rial itu cuma 4 kali 10 40 ribu, cuma bayar 40 ribu udah keliling sampai sore, udah lama. Nah nanti sampai sore kita ya antar sama dia. Nah cuma bayar 10 rial naik angkot gitu ya. Ini kita banyak tahu dari situ dan melihat langsung ya di antara sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kembali kepada orang yang mensolati di antaranya hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anha, "Man ittaba'a janazatan muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri biqirataini." Siapa yang ikut mengantarkan jenazah seorang muslim didasari iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dia ikuti sampai ikut mensolatinya. Nah, karena di zaman Nabi SAW itu ada tempat khusus untuk mensolati mayit, tempat-tempat khusus ya, tuh kayak musola khusus untuk mensolati mayit ya, itu untuk mensolatinya, sehingga diantar dulu, setelah itu diantarkan, disolati, baru dikuburkan. Ini siapa yang mengantarkan jenazah kemudian di atas iman dan mengharap pahala dari Allah, kemudian ikut mensolati dan sampai selesai menguburkannya, maka dia pulang membawa pahala 2 qirat. Kullu qiratin mithla Uhud. Setiap satu qiratnya seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qirat. Siapa yang ikut salat saja tapi enggak sampai dikuburkan, maka dia pulang dengan membawa hanya satu qirat. Nah, ini di antara pahala yang besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ikut mensolati mayit. Syekh bin Baz rahimahullah taala ditanya, "Syekh, kalau ada solat, ada orang mensolati 5 jenazah, apakah setiap jenazahnya dapat 1 qirat?" Nah, ditanya beliau. Jawabnya beliau, "Narju lahu qararir bi'adadil janaz." Ya, semoga saja mendapatkan banyak qirat dengan banyaknya jumlah jenazah. Ya. Ya, kata beliau, dan hadits man shalla ala janazatin, siapa yang sholat kepada 1 jenazah, hadisnya 1 jenazah. Ya, ini menunjukkan kalau berarti banyak jenazah, ya berarti banyak qirat. Nah, ini mudah-mudahan kata beliau, wa ma jaa dalam hadis 1 jenazah. Ya berarti kalau banyak jenazah, mudah-mudahan pulang dengan membawa banyak
banyak pahala dengan banyak qirat, ya, banyak pahala yang sebesar gunung Uhud. Ini pembayang pahala yang dijanjikan Allah kepada orang yang mensolati mayit. Kemudian ada keutamaan yang akan diberikan kepada mayit apabila mayit tersebut disolati. Di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu. Apa yang didapatkan oleh mayat tersebut? Syafaat, yaitu pertolongan dari saudaranya kaum muslimin yang ikut mensolati mayat tersebut. Ya, jadi bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari saudaranya yang mensolati mayit tersebut. Dan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Janaiz, beliau menyebutkan, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan." Siapa saja seorang mayit yang disolati oleh umat muslim yang jumlahnya sampai 100 orang, semuanya memintakan pertolongan dan memintakan ampun, illa syafa'ahu fi, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Nah, ini penting. Jadi kita orang yang mensolatinya dapat pahala yang besar, mayitnya dapat syafaat, dapat pertolongan. Ya, nah ini sebagaimana juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dua-duanya hadis riwayat Muslim. Ma min rajulin muslimin, tidaklah seorang laki-laki muslim yamutu, yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, kemudian mensolati jenazahnya 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang mana 40 orang tersebut tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada mayit tersebut. Ya, para ulama menjelaskan bagaimana menggabungkan dua hadis tersebut. Ada hadis yang menyebutkan 100, ada yang menyebutkan 40. Loh, berarti kontradiksi. Apa kata mereka? Hadis-hadis tersebut menunjukkan keutamaan bagi mayit, bagi siapa saja yang disolati orang yang sangat banyak jumlahnya. Jadi ketika orang yang hadir mensolati itu banyak, apalagi yang mensolati adalah ahlu tauhid, yang tidak menyekutukan Allah, maka itu adalah keutamaan yang besar baginya. Minimal 40 orang. Berarti maksimal 100? Tidak. Semakin banyak tentu semakin bagus. Menunjukkan keutamaan yang besar bagi apa? Bagi mayit tersebut yang disolati oleh banyak orang. Subhanallah. Kalau antum lihat saja di YouTube nanti, misalnya jenazahnya Syekh Albani, jenazahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lihat jenazahnya ketika meninggal, lihat jenazahnya Syekh bin Baz, subhanallah, akan melihat bagaimana seorang yang
alim yang meninggal yang disolatkan oleh ribuan banyak orang. Subhanallah, berbondong-bondong. Ya, semuanya ikut mensolatinya. Ini di antara keutamaan yang didapatkan oleh mayit apabila yang ikut mensolati mayit tersebut itu banyak. Apalagi yang mensolatinya adalah ahlu tauhid, masya Allah. Ya, ahlu tauhid. Ya, ahlu tauhid. Karena di situ dalam hadis arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an, yang tidak berbuat menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, tidak berdoa kepada selain Allah, ya, tidak meminta kepada selain Allah, ya, tidak bergantung kepada selain Allah, pada dukun misalnya, ya, atau kepada yang lain, pada jin, ya. Maka apabila orang yang mensolati tersebut adalah ahlu tauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wahtisab, dan dia mengharapkan, benar-benar mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang akan didapatkan oleh mayit tersebut? Illa syafa'ahumullah fi, kecuali Allah akan berikan syafaat kepada mayit tersebut, ya, kepada mayit tersebut, ya. Semuanya ini hadis riwayat Muslim, baik yang menjelaskan 100 orang atau yang menjelaskan 40 orang, maka ini dua-duanya hadis tersebut riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sudah isya ya? Sudah azan dulu.
hayya 'alas shalah. Nah, kita lanjutkan sedikit aja. Di situ kita selesai. Sambil yang lain nunggu wudu, silakan yang mau wudu. Jadi kita lanjutkan sedikit biar nunggu yang selesai. Nanti begitu kita selesai langsung sholat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mauqiful imam minal janazah. Minal janazah. Tempat berdirinya imam, posisi imam ketika dari jenazah ketika mensolati mayit. Posisinya gimana posisinya? Kalau mau sholat mayit, itu posisinya gimana posisinya? Ya. Posisinya adalah sambil kita nunggu yang lain, silakan yang wudu dulu. Sedikit aja kita bahas. Posisinya adalah imam berdiri posisi di sejajar dengan kepala mayit apabila laki-laki, dan posisi tengah mayit apabila perempuan. Ya, sebagaimana kalau laki-laki itu posisinya pas di kepalanya, kalau perempuan di tengahnya, imamnya. Ya, dan ini sebagaimana juga dikuatkan oleh yang diambil oleh Al-Imam Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq dan juga yang lainnya. Contohnya Al-Imam Syaukani dan juga yang lain. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, sesungguhnya Abu Ghalib bin Al-Khayyam, sesungguhnya Abu Ghalib Al-Khayyam qal, aku menyaksikan Anas bin Malik salat jenazah laki-laki. Faqama 'inda ra'sihi, kemudian Anas bin Malik berdiri pas sejajar dengan kepala mayit. Falamma rafa'a ata bi janazati imra'atin min Quraisy aw min al-Ansar faqila lahu, kemudian suatu ketika lagi didatangkan dengan jenazahnya perempuan dari Quraisy atau dari kalangan Ansar. Kemudian dikatakan kepada dia, Abu Hamzah, hadhihi janazatu fulanah min ibnatu fulan fasalli 'alaiha. Wahai Abu Hamzah, ini adalah jenazahnya fulanah bin fulanah. Fulanah ibnatu fulan, salatkan dia. Fasalli 'alaiha. Kemudian Anas bin Malik mensolatinya. Faqama wasaqaha,
Kemudian Imam Malik, Anas bin Malik mensolati cara berdirinya bersejajar dengan di tengah-tengah mayit tersebut karena perempuan. Ya, wa fina al-Ala ibn Ziyad al-Adawi, dan di antara yang mensolat kita ada yang namanya Ala bin Ziyad al-Adawi. Maka falamma ra'a ikhtilafa qiyamahu 'ala ar-rajul wal mar'ah, maka ketika dia melihat kok beda laki-laki dan perempuan, kok laki satunya di kepala kalau perempuan di tengah, apa kata beliau? Ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qumta wa min al-mar'ati haitsu qumta. Wahai Rasulullah, apakah dulu Rasulullah itu seperti ini yang seperti kamu lakukan ini? Apa jawabnya Hamzah, Anas bin Malik? Qala na'am. Jawabnya qala na'am. Jawabnya iya. Qala faltafata ilayna al-Ala faqala ihfazu. Kemudian Ala ibnu Ziyad al-Adawi berkata, faltafata ilayna faqala, kemudian menoleh ke teman-teman. Teman-teman ingat ya caranya seperti ya kayak kita lah kalau ngumpul. Ingat ya caranya. Ala ibn Ziyad ketika dikuatkan oleh Anas bin Malik, oleh laki-laki sejajar dengan kepalanya, kemudian perempuan mayit perempuan di tengahnya, kemudian dikuatkan, ditanya lagi apakah dulu Rasulullah SAW begini wahai Anas? Qala na'am. Dijawab Anas iya. Kemudian apa? Ala ibn Ziyad al-Adawi. Teman-teman ingat ya itu. Saksikan, benar kan? Sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bila laki-laki, kemudian laki-laki di kepala, tengah di tengah-tengah. Nah ini. Nah kalau mayatnya banyak gimana? Ada laki, ada perempuan 5 misalnya. Laki-lakinya 3, perempuannya 2. Waduh. Nah, maka para ulama menyebutkan ada 2 cara. Bisa disolati satu-satu, bisa disolati dengan satu sekaligus. Caranya gimana caranya? Yang paling dekat imam itu laki-laki. Yang paling jauh dengan imam baru diurutkan perempuan. Nanti cukup 1 kali sholat sudah mencakup semuanya. Nah, itu kalau nanti ke Mekah hampir 5 waktu selalu ada sholat jenazah. Dan jenazahnya selalu banyak. Nah, selalu banyak. Hampir setiap sholat 5 waktu itu selalu habis sholat itu mesti ada jenazah, sholat jenazah. Nanti kalau umrah ya, atau haji nanti ke Mekah sana di Masjidil Haram, ya setiap sholat habis sholat waktu itu biasanya langsung mengadakan sholat mayit. Banyak sholat dan mayitnya itu selalu banyak. Nanti diumumkan. Ya, setelah ini ada sholat mayit sekian diumumkan. Nah ini pentingnya bahasa Arab juga. Nggak ada bahasa Indonesia pengumumannya ya. Pengumumannya pakai bahasa Arab. Ya nggak ada bahasa. Jadi bisa 2 cara. Bisa sholat satu-satu atau bisa dengan sholat secara langsung ditata kayak gitu. Laki-laki yang paling depan dekat imam, baru yang paling jauh dengan perempuan. Ini juga pernah terjadi. Ya, dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar pernah mensolati 9 jenazah langsung. Dijadikan ya laki-lakinya yang dekat dengan imam, yang paling jauh itu wanita. Dibuat satu shaf. Ya, fawada'at janazat Ummi Kulthum bint Ali imra'atu Umar wa ibn laha Zaid. Ya. Kemudian dibuat shaf satu shaf, dan juga kejadian-kejadian lain. Ini prakteknya banyak. Dan juga pernah jenazah Ummu Kulthum bintu Ali
Ya, Janazah Ummu Kulthum bintu Ali, istrinya Umar bin Khattab. Ya, istrinya Umar bin Khattab. Ya, dan juga anaknya. Ya, anaknya Ummu Kulthum. Jadi ada anak dan ibu meninggal bareng. Ya, kemudian disolati langsung bersama. Anaknya siapa? Anaknya Ummul Kulthum dan laki-laki istrinya Umar bin Khattab dan anaknya yaitu Zaid pernah disolati bareng, imamnya Sa'id ibn al-As. Ya, Sa'id ibn al-As. Ya. Dan juga yang lain. Ya. Artinya di cara seperti itu dibenarkan dan dipraktikkan oleh para sahabat dan juga para salaf. Sehingga ada dua cara, bisa disolati satu-satu, kalau 5 berarti 5 kali, atau bisa dijejer kemudian disolati dengan 1 kali sholat dengan nanti niatkan mensolati sholatnya mayit dengan jamak, ya, banyak. Jadi kalau nanti Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, jadi digantinya dengan jamak. Allah ampuni mereka, warhamhum dan rahmati mereka, wa'afihi dan wa'afihim dan ampuni, wa'fu anhum dan ampuni mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.